Baik, kami serahkan kepada hambanya. Silakan, Pak. Silakan Bapak Pastor Surbakti. Ya. Terima kasih buat Pak Silaban dan keluarga yang sudah melayani pagi ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Ya, pagi hari ini kita boleh bersama-sama ya ibadah memuji memuliakan Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan atas segala cinta kasih-Mu. Kalau pada hari Minggu ini kami boleh bersama-sama beribadah memuliakan nama Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan pada hari Minggu ini Tuhan. Kami sungguh merasakan penyertaan Tuhan. Terlebih pada hari kebangkitan. Tuhan terus bekerja di antara kami. Sehingga kami bisa mampu, kami bisa kuat, kami mengerti rencana Tuhan ke depan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah Engkau. Kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan, hari Minggu tanggal 17 April ini kita akan belajar firman Tuhan dan kita merenungkannya nanti dan kita bisa mengalami sendiri, yaitu tema peran Roh Kudus di dalam orang percaya. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita pada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Pada saat pagi ini dijelaskan Roh membantu kita. Kata membantu sama dengan menolong. Roh menolong kita. Roh ini bentuknya tidak kelihatan, tapi nyata. Kalau kita mengharapkan bantuan kepada manusia, manusia sangat terbatas menolong kita. 2-3 kali kita bisa dibantu oleh seseorang. Tapi untuk selanjutnya, kita tidak bisa mendapatkannya. Kita bisa menjadi orang kecewa. Tapi di sini tadi Roh membantu kita. Roh ini adalah suatu wujud yang nyata tapi tidak kelihatan. Dan Roh ini bukan jauh tapi tinggal bersama dengan kita. Dia bersama dengan kita 24 jam dan seminggu, sebulan, seterusnya, dan tetap setia. Dan sampai hari ini, Roh ini bukan jauh, tapi berdiam bersama dengan kita. Jadi perbedaan kita dengan orang lain yang tidak percaya, yaitu tentang Roh ini. Roh ini membantu kita, memberikan kita kemampuan, memberikan kita kekuatan di dalam segala keadaan. Kita ingat baru ini ada seorang bersaksi dalam kondisi terpuruk, kondisi ekonomi sangat-sangat di bawah, tapi dia mengalami, dirasakan bagaimana Roh membantu. Kalau dia lagi sedang mengerjakan sesuatu, lagi jualan, dia berdoa, Tuhan, buka pintu berkat supaya pelanggan-pelanggan banyak datang. Jadi saudaraku, kehidupan orang percaya, dia betul-betul mengandalkan bagaimana Roh menolong, Roh membantu ini. Hingga tidak ada yang sulit dikerjakan oleh Roh di dalam kita. Dan kita bangga sejak Yesus bangkit dari kematian, dia pesan kepada murid-muridnya. Termasuk pesan ini pun sampai kepada kita.
Pada waktu itu kamu harus tinggal di Yerusalem sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Dan roh itu sudah dicurahkan sesudah kebangkitan Yesus, dan kita memiliki namanya Roh Kudus. Roh Kudus berdiam dalam diri kita, dan Dia yang memberikan kekuatan, Dia yang memberikan semangat kepada kita. Apalagi kita sebagai pelayan Tuhan. Sebelum kita mempersiapkan apa yang kita sampaikan, terlebih seperti pagi ini, hubungan pribadi dengan roh ini sangat penting. Jadi ketika kita membangun hubungan pribadi dengan Roh Kudus ini, Roh Kudus membimbing kita. Apa yang kita ucapkan, kemana arahnya yang kita mau jelaskan. Roh ini membantu kita. Kita sungguh bangga dan bersyukur. Yesus Kristus, walaupun dia naik ke surga, dia berjanji, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Tapi aku memberikan kepadamu roh penolong. Itulah Roh Kudus, ya. Roh penolong inilah. Tapi ini diberikan kepada orang yang merindukan. Ada orang tidak percaya tentang bagaimana pekerjaan Roh Kudus berlaku sampai hari ini. Ada yang berkata itu sudah selesai. Itu zaman gereja mula-mula. Tapi kita dalam komunitas The Power of Love, pekerjaan Roh Kudus itu berlaku sampai hari ini. Dan dia tetap menyertai setiap orang percaya yang betul-betul menggantungkan hidupnya kepada pekerjaan Roh Kudus itu sendiri. Saya teringat satu pengalaman saya di negara orang. Saya tidak biasa untuk menyampaikan firman Tuhan di dalam bahasa Inggris, ya. Jadi saya tidak biasa menyampaikannya. Saya berdoa, Tuhan, bagaimana saya menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah raya, ibadah hari Minggu. Sedangkan bahasa Inggris bukan bahasa ibu. Bahasa Inggris bukan bahasa sehari-hari saya. Disinilah ada kepercayaan penuh bagaimana Roh Kudus membantu, menolong, supaya waktu nanti tampil di mimbar, Roh Kudus betul-betul bekerja. Apalagi waktu itu saya didampingi oleh dua hamba Tuhan, satu orang Kanada, satu orang Australia. Saya bilang kepada mereka berdua, kamu menjadi pendoa syafaat buat saya ketika saya juga tampil di mimbar menyampaikan firman Tuhan. Ya, kata mereka. Tapi saya merasa kalau bukan Roh Kudus yang bekerja, saya tidak mampu menjelaskan firman Tuhan di tengah-tengah orang percaya, di tengah umat Tuhan yang ada di Filipina sana, saudara. Ketika saya berdoa, benar-benar saya bisa mengalami bagaimana Roh membantu. Saya terbatas, Roh Kudus tidak terbatas. Saya tidak mampu, Roh Kudus memberikan kemampuan. Saya tidak sanggup, Roh Kudus memberikan kesanggupan. Bisa tampil di mimbar. Hanya saya berkata kepada Tuhan lewat Roh Kudus, berikan aku satu ayat saja. Menjadi ayat pembukaan untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Ketika satu ayat ini saya uraikan, itu makin luas Tuhan jabarkan. Disitulah bagaimana Roh Kudus bekerja. Di dalam kehidupan orang percaya, kehidupan hamba-hambanya, maka kita semua akan mengalami pengalaman bahkan lebih dari apa yang saya pernah alami. Karena Roh Kudus membantu. Dalam apa? Dalam kelemahan kita. Apa arti kelemahan? Kelemahan di sini dalam keterbatasan kita. Kita adalah seringkali berkata, oh saya hanya manusia biasa.
Tapi kalau Roh Kudus sudah bekerja di dalam hidup kita, yang tadinya kita biasa-biasa menjadi luar biasa. Karena Roh Kudus membuat kita tampil beda di tengah-tengah kehidupan seperti sekarang ini. Jadi perbedaan itu sangat nyata ketika kita mengandalkan peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi ada dua macam doa. Doa dengan kata-kata dipoles dengan bahasa-bahasa yang indah didengar. Tapi ada doa dari mulut tidak terucap kata-kata, tapi dalam hati berbicara. Kadang-kadang dalam hati ini ada satu ungkapan yang tidak bisa diucapkan lagi. Karena apa? Karena sesuatu yang kita hadapi yang pelik dan sulit, dan kita tidak tahu berbuat apa lagi. Tetapi Roh Kudus membantu kita, memberikan solusi, memberikan jalan keluarnya, sehingga kita mengalami namanya terobosan baru. Kita punya pengalaman yang senantiasa kita ceritakan bagaimana Roh Kudus bekerja, sehingga setiap orang percaya punya kesaksian yang terus makin bertambah, dan penuh dengan kesaksian. Jadi ada perbedaan orang yang penyerahan diri kepada Tuhan dan hanya sebatas orang Kristen saja. Perbedaannya di mana? Hanya sebatas Kristen saja, Kristen by name. Ketika dia punya masalah, dia tidak tahu solusinya buat apa. Tetapi orang yang benar-benar mengandalkan peranan Roh Kudus di dalam hidupnya, tidak ada yang sukar bagi Tuhan bekerja. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan bekerja. Semuanya itu bisa kita lalui karena peranan Roh Kudus itu. Kita memang punya kelemahan, kita punya keterbatasan, tapi Roh Kudus memampukan kita. Bagaimana kita bisa melewati masalah demi masalah, problem dengan problem. Kita bangga kepada Yesus yang sudah menyatakan diri ketika kebangkitannya dari antara orang mati. Dia berjanji, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku memberi kepadamu roh penolong. Dia akan membantu, dia akan menguatkan, dia akan menghibur, dan dia tinggal bersama setiap orang percaya. Bukan hanya seminggu, bukan hanya sebulan, tapi tinggal selama-lamanya. Luar biasa, saudaraku. Kita bangga, kita sudah menjadi pengikut Yesus. Di dalam hidup orang percaya yang mengandalkan Roh Kudus, dia akan tampil beda di tengah-tengah situasi dunia yang serba kadang-kadang tidak menentu ini. Kondisi situasi yang kadang-kadang kita juga bingung mendengar sana sini. Tapi Roh Kudus memberikan kita ketetapan. Roh Kudus memberikan kita kemantapan. Roh Kudus memberikan kita kesanggupan melewati hal-hal bagaimanapun sulitnya. Kenapa? Roh Kudus itu dia punya kuasa tanpa batas. Ini luar biasanya. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Kita sudah kehabisan kata-kata untuk ungkapkan apa yang kita pohonkan. Karena kalau tanpa Roh Kudus cenderung permintaan kita menurut kehendak daging. Tapi Roh Kudus memimpin kita supaya mengerti bahwa apa yang kita minta itu menurut kehendak Tuhan sendiri. Karena doa yang dijawab Tuhan, doa yang menurut kehendaknya. Dan itu bisa dinyatakan. Yang dimaksud yang menurut kehendaknya, sesuatu yang sangat-sangat kita butuhkan. Sesuatu yang sangat kita perlukan. Saat kapankah itu? Tadi saya saksikan. Saat kita melayani, mau sampaikan firman Tuhan, kita tidak tahu
kebutuhan jemaat Tuhan yang kita layani. Kita tidak tahu dari mana kita memulainya, tapi Roh Kudus menjelaskan kepada kita. Roh Kudus memberikan kepada kita arahan demi arahan. Makanya kalau orang belajar untuk Roh Kudus bekerja dalam dirinya, mengandalkan Roh Kudus, bagi dia kalau berdoa setengah jam itu sangat singkat. Kenapa singkat? Karena begitu masuk dalam kehidupan komunikasi dengan Roh Kudus. Indah sekali rasanya. Luar biasa enaknya. Kenapa? Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu bukan tempat, tapi dalam ruangan yang sempit sekalipun kita bisa mengalaminya. Kita bisa rasakan sendiri. Sebab kita tahu bagaimana sebenarnya berdoa, tapi Roh sendiri berdoa untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Apa artinya keluhan-keluhan yang tidak terucapkan? Sesuatu yang sulit kita bisa sampaikan. Karena terlampau banyak mungkin situasi ini yang sedang kita hadapi. Tapi Roh Kudus membantu kita. Dan Roh Kudus dengan kita ada satu kesatuan, unity in the spirit. Dan luar biasa, kita mengalami sendiri. Jadi kekuatan kita benar-benar mengandalkan kekuatan Tuhan dalam diri kita. Sehingga dari hari ke hari ada penghiburan. Kekuatan dan penghiburan yang kita alami bukan karena hal materi. Materi sangat terbatas. Ada seorang pemuda, ya, kalau secara materi dia lebih dari cukup. Tapi ada satu kekosongan dalam dirinya. Dia mengalami yang namanya kesepian di tengah-tengah keramaian. Bayangkan, di tengah keramaian dia rasa kesepian. Tapi ketika Roh Kudus menjamah dirinya, Roh Kudus berdiam dalam dirinya, walaupun di tengah-tengah kondisi yang tidak ramai, tapi dia rasakan ada satu kekuatan luar biasa. Jadi Roh Kudus bekerja, ya, dalam setiap orang percaya. Kalau kita mengandalkan Roh Kudus bekerja, maka kehidupan kita, kehidupan yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kita, hidup yang berdampak, hidup yang senantiasa memuliakan Tuhan, sehingga melalui cara hidup kita menjadi saksi. Menjadi saksinya Tuhan. Saudaraku, pada pagi hari kita dituntut untuk belajar bagaimana mengandalkan Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Karena kekuatan kita sehari-hari oleh karena Roh Kudus bekerja. Sehingga tubuh kita ini hanya bagaikan casing, ya, tetapi yang di dalam itu bekerja, itu Roh Kudus. Ya, dikatakan bahwa Paulus kata begini, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang diam dalam hidupku. Artinya di sini bahwa hidup yang kita hidupi bukan lagi cara-cara yang lama, bukan hidup yang lama, tapi kehidupan yang baru dan terus-menerus diperbaharui. Bagaimana supaya kita mengalami pengalaman itu? Pertama, saudaraku, di dalam doa kita tidak memohonkan sesuatu kebutuhan kita, tapi kita memohonkan agar Tuhan yang berbicara. Tuhan, apa yang saya lakukan hari ini? Apa yang saya kerjakan hari ini untuk menyenangkan hatimu? Kalau orang kan berdoa cenderung meminta, membuat daftar-daftar permohonan. Tapi pagi ini Tuhan ingatkan kepada kita, bukan kita buat daftar permohonan, tapi mengizinkan Roh Kudus berperan dalam diri kita. Supaya dia menuntun, membimbing, mengarahkan kita kepada satu kehidupan yang terus-menerus dari hari ke hari
semakin meningkat. Jadi kalau seorang hamba Tuhan itu bukan ditentukan oleh karena dia ditabiskan menjadi pendeta, tapi penyerahan dirinya kepada Tuhan. Itu yang menentukan bagaimana hidupnya benar-benar dikuasai oleh Roh Kudus. Jabatan seseorang itu tidak menjadi ukuran. Pendeta tidak menjadi ukuran. Tapi kalau dia seorang pendeta dan penyerahan dirinya kepada Tuhan dan mengizinkan Tuhan berperan menguasai dalam kehidupannya, dan dia berkata, aku hidup bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidupku, artinya Roh Kudus bekerja dalam dirinya, maka dia akan pengalaman yang baru dia alami sendiri dari hari ke hari. Saudaraku, karena waktu kita memang ini singkat, tapi yang sangat penting, saya tidak jabarkan semua kepada ayat 28. Tapi ayat 26 ini saja, ini sangat luar biasa kalau kita renungkan. Jadi kalau kita berdiam diri, duduk, atau lagi sedang berjalan, atau lagi dimanapun posisi kita bisa berdoa. Hubungan kita dengan Tuhan tidak dibatasi dengan situasi, atau keadaan, atau tempat. Tapi hubungan kita dari hati ke hati. Walaupun mulut kita terkatup, tapi kita bisa punya pengalaman yang dari hari ke hari lebih maju lagi. Tapi yang penting, kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Kuserahkan hidupku. Segala cita-citaku. Tuhan yang memimpin. Tuhan yang mengatur. Tuhan yang senantiasa mengerahkan. Sehingga hidupku sekarang dan sampai selama-lamanya hidup yang menjadi berkah. Saudaraku, inilah satu gambaran firman Tuhan hari ini. Sehingga kita punya pengalaman yang baru terus-menerus sampai selama-lamanya. Saudara kasih Tuhan, hari ini tadi dibilang ada perjamuan suci. Kita akan siapkan ya roti dan anggur. Ya, kita langsung saja nanti baru masuk kepada kesaksian. Ya, bagi saudara yang punya roti dan anggur bisa siapkan ya. Siapkan roti dan anggurnya. Sebelumnya saya akan bacakan firman Tuhan menjadi dasar ayatnya bagaimana kita makan dan minum daripada tubuh dan darah Tuhan. Ya. Selanjutnya dengan firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23, kita siapkan roti tangan kita. Amin. Nanti saya kasih aba-aba untuk kita makan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita sama-sama makannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita pegang cawan dan kita, saya bacakan firman Tuhan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Kita sama-sama minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersyukur, berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah akan perjamuan. Ya Tuhan, ya Roh. Kami sudah makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu tanpa syarat kami alami. Kesatuan kami dengan Tuhan, kesatuan yang tidak dapat dipisahkan oleh apapun.
Terlebih firman-Mu hari ini sudah mengajar kami agar kami mengendalikan hidup kami sepenuhnya. Bagaimana peran Roh Kudus bekerja kepada tiap-tiap kami masing-masing. Kami mengalaminya sehingga kami tampil beda di tengah-tengah dunia ini oleh karena Roh Kudus bekerja sepenuhnya. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu terbatas menyampaikannya. Tapi Roh Kudus tanpa batas menjabarkan, menjelaskan ke dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.